Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 16 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Rene Rumengan. Kepada Bapak Rene, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam. Bacaan renungan kita malam ini hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026, berjudul Membawa Penyegaran. Ayat inti terdapat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Misi malaikat ketiga sedang bertumbuh menjadi seruan nyaring, dan kamu tidak boleh merasa bebas untuk mengabaikan kewajiban saat ini, sambil tetap memelihara anggapan bahwa pada suatu waktu di masa depan, kamu akan menerima berkat yang besar. Ketika tanpa usaha apapun dari pihakmu akan menjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Hari ini kamu harus menyerahkan dirimu kepada Allah supaya Ia menjadikanmu bejana untuk maksud yang mulia dan layak untuk pelayanannya. Hari ini kamu harus menyerahkan dirimu kepada Allah supaya kamu dikosongkan dari diri sendiri, dikosongkan dari iri hati, kecemburuan, prasangka jahat, pertengkaran, segala sesuatu yang tidak menghormati Allah. Hari ini bejanamu harus dimurnikan agar siap bagi embun surgawi, siap bagi curahan hujan akhir, sebab hujan akhir akan datang dan berkat Allah akan memenuhi setiap jiwa yang disucikan dari segala kecemaran. Tugas kita hari ini adalah menyerahkan jiwa kita kepada Kristus supaya kita dipersiapkan bagi waktu penyegaran dari hadirat Tuhan, dipersiapkan bagi baptisan Roh Kudus. Allah belum menyatakan kepada kita waktu kapan pekabar ini akan berakhir, atau kapan percobaan akan berakhir. Tugas kita adalah berjaga-jaga, bekerja, dan menanti, berjeri lelah setiap saat bagi jiwa-jiwa manusia yang siap binasa. Kita harus terus berjalan dalam jejak Yesus, bekerja sesuai jalannya, membagikan karunia-Nya sebagai pengelola yang baik dari kasih karunia Allah yang beraneka ragam. Firman Tuhan menyatakan bahwa keseduhan segala sesuatu sudah dekat, dan kesaksiannya sangat tegas bahwa setiap jiwa perlu memiliki kebenaran yang tertanam di dalam hati sehingga menguasai hidup dan menyucikan karakter. Roh Tuhan sedang bekerja untuk mengambil kebenaran dari firman yang diilhami dan mencapnya pada jiwa, sehingga para pengikut Kristus yang mengaku akan memiliki sukacita yang kudus dan suci yang dapat mereka bagikan kepada orang lain. Satu-satunya keamanan kita adalah siap bagi penyegaran sorgawi. Dengan pelita kita yang siap dan menyala, hari demi hari kita harus mencari penerangan dari Roh Allah, supaya Ia melakukan pekerjaannya atas jiwa dan karakter kita. Demikianlah bacaan renungan malam kita pada hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Bapak Rene. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Rasul Petrus mengajarkan bahwa penyegaran rohani dimulai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Allah rindu menghapus dosa dan memenuhi umatnya dengan Roh Yesus. Kebangunan rohani yang sejati selalu diawali oleh perubahan hati. Karena itu, Rasul Petrus berkata, sebagaimana ayat inti renungan malam ini di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 26 menceritakan bagaimana Allah menyatakan kuasa-Nya melalui Petrus dan Yohanes ketika mereka menyembuhkan seorang lumpuh sejak lahir di pintu gerbang indah Bait Allah. Petrus menyatakan bahwa kesembuhan terjadi oleh kuasa dalam nama Yesus Kristus, bukan karena kemampuan dan kepintaran mereka. Melalui mukjizat itu, Petrus memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah disalibkan, dibangkitkan, dan dimuliakan oleh Allah sesuai dengan nubuat para nabi. Ia mengajak semua orang untuk bertobat dan percaya kepada Kristus agar menerima pengampunan dosa, mengalami kelegaan dari Tuhan, yaitu Yesus Kristus, dan mengambil bagian dalam penggenapan janji keselamatan yang telah Allah nyatakan sejak zaman Abraham. Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah sumber kuasa, keselamatan, dan pemulihan. Respons atau tanggapan yang benar terhadap pekerjaan Allah adalah percaya kepada Kristus, bertobat, dan hidup dalam penurutan kepadanya. Karenanya, dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 205, paragraf 2 berkata, tugas kita hari ini adalah menyerahkan jiwa kita kepada Kristus supaya kita dipersiapkan bagi waktu penyegaran dari hadirat Tuhan, dipersiapkan bagi baptisan Roh Kudus. Renungan malam ini mengatakan bahwa kita dipanggil untuk berserah kepada Allah dan mengalami pemurnian hidup sekarang ini, bukan menunggu kebangunan rohani di masa depan. Dengan meninggalkan dosa, kepentingan diri, dan sikap yang tidak memuliakan Allah, kita dipersiapkan menjadi alat yang berguna baginya dan siap menerima kepenuhan berkat kecurahan Roh Kudus yang terakhir menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali yang disebut hujan akhir. Roh Kudus dilambangkan dengan hujan yang turun menyegarkan tanaman pada awal musim tanam, dan hujan yang turun untuk mematangkan tanaman dan siap dituai pada masa menuai. Roh Nubuat di dalam Testimonies to Ministers and Gospel Workers, halaman 506, paragraf 1 berkata, sebagaimana embun dan hujan diberikan terlebih dahulu untuk menyebabkan benih berkecambah dan kemudian mematangkan panen, demikian pula Roh Kudus diberikan untuk meneruskan dari satu tahap ke tahap berikutnya proses pertumbuhan rohani. Pematangan biji-bijian melambangkan penyelesaian karya kasih karunia Allah dalam jiwa. Dengan kuasa Roh Kudus, gambar moral Allah harus disempurnakan dalam karakter. Kita harus diubahkan sepenuhnya menjadi serupa dengan Kristus. Sebagaimana hujan menumbuhkan dan mematangkan tanaman hingga siap dituai, demikian juga Roh Kudus menumbuhkan, membentuk, dan menyempurnakan karakter umat Tuhan hingga semakin serupa dengan Kristus sebagai persiapan bagi penuaian terakhir. Selanjutnya, Roh Nubuat di dalam Testimonies to Ministers and Gospel Workers, halaman 506, paragraf 2 berkata, hujan akhir yang mematangkan panen bumi melambangkan kasih karunia rohani yang mempersiapkan gereja
untuk kedatangan Anak Manusia. Namun, jika hujan awal belum turun, tidak akan ada kehidupan. Tunas yang hijau tidak akan tumbuh. Jika hujan awal belum menunaikan tugasnya, hujan akhir tidak dapat menghasilkan benih yang sempurna. Selanjutnya, Roh Nubuat di dalam prayer halaman 118, paragraf 2 berkata, hati harus dikosongkan dari segala kekotoran dan disucikan agar Roh Kudus dapat berdiam di dalam diri kita. Melalui pengakuan dan meninggalkan dosa, melalui doa yang sungguh-sungguh dan pengudusan diri kepada Allah, para murid mula-mula mempersiapkan diri untuk pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pekerjaan yang sama, hanya dalam tingkat yang lebih besar, harus dilakukan sekarang. Kita mempunyai tugas untuk mengabarkan misi malaikat ketiga sekarang ini. Misi malaikat ketiga tidak terpisahkan dari misi malaikat pertama dan kedua, sebagaimana di dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 13. Kita mengabarkan dunia ini untuk menghormati Allah dan menyembah satu-satunya Allah yang benar melalui Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah. Mengapa kecurahan Roh Kudus yang adalah hujan akhir ini sangat kita perlukan sekarang ini? Selanjutnya, renungan malam dalam paragraf 5 berkata, satu-satunya keamanan kita adalah siap bagi penyegaran surgawi. Dengan pelita kita yang siap dan menyala, hari demi hari kita harus mencari penerangan dari Roh Allah, supaya Ia melakukan pekerjaannya atas jiwa dan karakter kita. Satu-satunya keamanan kita adalah dengan senantiasa siap menerima penyegaran dari sorga, sambil menjaga pelita kita tetap teratur dan menyala. Kristus telah memerintahkan kita untuk berjaga-jaga, karena pada saat yang tidak kamu sangka, Anak Manusia datang. Berjaga-jagalah dan berdoalah, adalah perintah yang diberikan penebus kita. Pesan Roh Nubuat bagi kita di dalam The Review and Herald, tanggal 29 Maret 1892, paragraf 5 berkata, setiap hari kita harus mencari penerangan dari Roh Allah, agar Ia dapat mengerjakan tugasnya dalam membentuk jiwa dan tabiat kita. Betapa banyak waktu telah terbuang karena kita memberi perhatian kepada hal-hal yang sepele. Bertobatlah dan berbaliklah kepada Allah, supaya dosamu dihapuskan pada waktu datangnya masa penyegaran yang berasal dari hadirat Tuhan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, hujan akhir adalah pencurahan Roh Kudus yang terakhir menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Allah telah menjanjikan hujan akhir. Pertanyaannya bukan apakah hujan itu akan turun, melainkan apakah kita sudah siap menerimanya. Kita tidak boleh mengabaikan pekerjaan Roh Kudus yang dimulai dalam kehidupan melalui hujan awal, sambil hanya menunggu hujan akhir. Hati harus terus dimurnikan melalui pertobatan, doa, dan penyerahan diri kepada Allah, agar Roh Kudus dapat bekerja dan membentuk karakter kita. Mereka yang setia mengikuti terang yang telah diberikan akan siap menerima kecurahan roh hujan akhir. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan dan mengingatkan bahwa kami harus disegarkan setiap hari dengan penyegaran Roh Kudus yang adalah Roh Bapa dan Yesus Kristus yang dilambangkan dengan hujan awal yang menumbuhkan benih tanaman dan hujan akhir yang mematangkan tanaman untuk dituai. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami dapat mengabarkan pekabaran 3 malaikat, agar dunia menghormati dan menyembah Bapa satu-satunya Allah yang benar melalui Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa.
Biarlah karakter kami dikuduskan semakin serupa dengan karakter Yesus setiap hari. Dan bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.